Empat mahasiswa, empat kepribadian yang berbeda, dipertemukan oleh kampus, satu permasalahan, dan satu perjalanan yang akan mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari orang yang paling hebat, tetapi dari mereka yang berani peduli. Inilah kisah mereka. Wayan, si ketua BEM yang selalu terlihat sibuk kesana kemari dengan jadwal yang katanya padat dan rapat yang tak pernah habis. Ada Putri, sahabat setia Nadia. Baginya, kehidupan kampus bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan, tetapi juga tentang menjaga feed Instagram tetap estetik. Nadia, seorang aktivis lingkungan yang percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Ada Lintang, sosok yang tenang dan tidak banyak bicara. Namun, ketika ia mengeluarkan pendapat, kalimat sederhana yang diucapkannya seringkali menjadi pengingat yang paling bermakna. Kamu tidak mau buat film horor, tapi kenapa sampahnya kayak mau kenal? Nat, kamu ngapain berdiri di tengah lorong gitu? Coba lihat sampahnya kayak banget. Oh, kan emang biasanya kayak gini. Nah, biasanya kamu ngomongin lama banget. Ah, udah deh, jangan aja aku depan dulu, aku belum minum kopi. Kamu sih, ngomongin kopi, dan sampahnya bersihin lah. Hai, pagi semuanya. Pagi. Kok rame-rame di sini? Terus ini lagi sampah kenapa? Ya udah, tenang. Mending kita sekarang kijing sapu. Ini buat sapu ini. Sebentar ya, aku ambilin. Udah, kita sapu aja. Wah, Lintang hebat, gak kayak sekolah tuh yang mandiin kopi. Ya kan aku udah biasa kayak gini, tanpa pamrih. Ngapain dibersihin sih? Kan bukan tugas kita. Sorry guys, telat habis rapat BEM barusan ini. Ini ketahuan habis rapat apa lagi? Dari tadi rapat dulu. Maaf, aku ini ada rapat penting di divisiku. Betul. Aku mau ngasih tahu kalian kalau kita minggu depan itu ada acara kampus hijau. Jadi kita bersih kampus sama tanam bibit dan kita daftarin kita berempat. Kamu daftarin kita berempat? Kalau aku tanya dulu pasti ditolak. Nah, aku ini ketua BEM. Aku tuh sibuk banget. Terus, masa lo gak bisa ngeluangin sih? Bukan gitu lah, yang sibuk itu pilihan loh ya. Kalau kita beberapa peduli, kita tuh pasti bisa ngeluangin waktu. Tapi Nat, kan itu seharusnya tugas cleaning service. Kan kita sudah bayar SPP, kan itu harusnya sudah fasilitas dari kampus juga. Kalau semua orang mikirnya gitu, negara pasti kotor. Payah sampah sembarangan. Itu warga yang baik itu nggak cuma bayar pajak dan nunggu dilayani, tapi juga berkontribusi. Guys, kita kan mahasiswa. Kenapa bersih-bersih itu kan tugas pemerintah? Gini loh, dia tuh masih yang baik. Menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 kita punya kewajiban lingkungan yang sehat. Tapi Pak Amal itu nggak cuma muncul pling gitu kan dari kita. Berarti baik harus cari. Iya, tapi kan kita punya kewenangan. Wayan, kamu ini lagi debat sama Nadia atau lagi sidang skripsi sih? Wayan, gini loh. Kamu pernah nggak makan bareng di satu nampan yang besar bersama-sama? Terus nggak ada orang satupun yang mau ngotorin piring itu, karena mereka merasa mereka punya hak untuk memiliki semuanya.
Pernah nggak? Nah itu, kalau bukan kita lagi yang jaga, terus siapa lagi? Itu analogi yang bagus. Makanya sini itu bukan siapa yang seharusnya, tapi siapa yang mau mulai. Tapi ya jujur, kalau kita beresin sekarang, pasti besok bakalan dikotorin lagi. Capek dong. Put, itu sama aja analogi kenapa kamu mandi kalau besok kotor. Valid sih. Beda konteks ya. Justru sama Put, kebersihan itu bukan sesuatu hal yang permanen, itu kebiasaan yang harus kita jalani terus menerus, kayak ibadah. Bintang, kamu ini sebenarnya manusia atau kutipan motivasi berjalan sih? Ya, dua-duanya sih. Foto di sini kayaknya bagus ya. Oke, Put. Foto yang dari sini ya. Oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Cantik. Tapi jangan lupa ya, nanti kita ikut tanam bibit loh. Iya, nanti setelah sesi foto aku ikut. Oke guys, sudah siap hadir dan siap beraksi. Ayo kita berada di area gedung A. Di awal dia yang paling malas, sekarang dia yang paling cepet. Ya begitulah manusia. Kadang emang butuh dorongan buat semangat. Nat, aku baru sadar. Ternyata kegiatan ini tidak semenyiksa itu ya. Siapa yang menyiksa itu kamu malasnya. Kalau kalian mah apa? Kenapa kamu nggak bilang dan dulu aja? Kenapa nggak cerita gitu? Guys, foto kegiatan kita loh. Barusan viral di Instagram kampus udah 200 like dalam 10 menit ini. Apa? Mana? Wah, pasti fotoku yang banyak komennya. Sebenarnya ada gunanya. Namanya juga personal branding. Guys, gak nyangka ya kita bisa 2 jam menunjukkan perbedaan ini. Iyalah, kita kan bareng-bareng. Kalau misalnya sendiri pasti kalah lagi. Dan aku minta maaf ya, tadi pagi aku bilang kalau itu bukan keputusan, padahal jelas ini urusan aku berada di sini, aku pakai fasilitas ini dan aku juga yang mengotori. Baru kali ini aku punya kata kerja dari Jangan bilang siapa-siapa ya, nanti image rusak. Nah, emang kayak gitu. Lingkungan ini kan bukan soal heroisme, tapi kita harus selalu jaga ini bersama-sama. Karena kita harus selalu mengangkat ini sebagai rumah kita sendiri, biar kita selalu bisa menjaga ini bersama-sama. Dan sebagai ketua BEM, tadinya sempat aku mau nyari alasan buat cabut, tetapi aku mau usulin deh. Setiap 1 bulan sekali, aku mau adakan gerakan kampus hijau di kampus ini. Dan aku akan jadi dokumentasinya, aku akan membuat konten-konten yang bermakna. Dan aku jadi orang yang cerewet kalau misalnya banyak orang yang buang sampah sembarangan. Lingkungan yang bersih bukan keberuntungan,
Menjadi warga negara yang baik bukan hanya tentang memahami hak dan kewajiban, tetapi juga tentang keberanian untuk mengambil langkah pertama demi kebaikan bersama. Karena pada akhirnya, bumi ini bukan warisan dari generasi sebelumnya, melainkan titipan yang harus kita jaga untuk generasi berikutnya. Maka, jangan menunggu orang lain untuk memulai. Jadilah alasan mengapa perubahan itu terjadi.